Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Alweda Gustian. Saya kelas 12 MIPA 3. Pada video ini, saya akan menganalisis surat lamaran pekerjaan. Contoh surat lamaran pekerjaan. Bangko, 8 April 2020. Perihal lamaran pekerjaan. Lampiran 1 lembar. Yang terhormat Direktur Pusat Bimbingan Belajar, Jalan Mawar nomor 28, Bangko. Dengan hormat, berdasarkan informasi dari media cetak, terdapat perihal lowongan pekerjaan di perusahaan tempat Bapak atau Ibu pimpin. Surat lamaran ini dibuat dikarenakan saya ingin mengajukan diri untuk melamar pekerjaan di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin untuk mengisi posisi yang dibutuhkan saat ini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Zahra Alweda Gustian, tempat tanggal lahir, Bangko, 8 April 2004, jenis kelamin, perempuan, pendidikan, D3, tahun 2018, alamat, Jalan Tanah Abang, nomor 8, RT 12, telepon 0812 0512 0804. Untuk bahan pertimbangan Bapak atau Ibu pimpinan, saya lampirkan kelengkapan data sebagai berikut. Pas foto terbaru, fotokopi KTP, daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi transkrip nilai, dan surat keterangan berkelakuan baik dari polisi. Demikian, surat lamaran ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian serta kebijaksanaan Bapak atau Ibu pimpinan, saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, Zahra Alweda Gustian. Selanjutnya, saya akan menganalisis surat lamaran pekerjaan. Sistematika. Surat lamaran kerja adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau instansi yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Bagian-bagian yang terdapat di dalam surat. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas, tanpa titik akhir, karena bukan sebuah kalimat. Contohnya, Bangko, 8 April 2020. Yang kedua, perihal dan lampiran. Kata perihal dan lampiran tidak boleh disingkat. Angka pada lampiran juga ditulis dengan huruf. Contohnya, perihal lamaran pekerjaan. Lampiran 1 berkas. Yang ketiga, alamat surat. Alamat surat tidak diawali dengan kata kepada, karena kata tersebut merupakan preposisi yang berfungsi sebagai kata bantu tanya, dan dapat pula membentuk frasa keterangan. Alamat yang dituju harus diawali dengan YTH, diikuti dengan titik, atau yang terhormat, tidak diikuti dengan titik. Sebelum mencantumkan nama orang yang dituju, penulis surat dapat mencantumkan sapaan, misalnya ibu, bapak, saudara. Jika yang dituju adalah jabatan, kata sapaan tidak boleh lagi dicantumkan. Penulisan kata jalan juga tidak diperkenankan untuk disingkat. Yang keempat, salam pembuka. Dalam penulisan dengan hormat, gunakan tanda baca koma. Contohnya adalah dengan hormat. Yang kelima, alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Di dalam alinea ini juga berisi pernyataan umum yang menggambarkan tentang diri pelamar. Yang keenam, ada isi surat. Di dalam isi surat terdapat yang pertama, identitas. Isi identitas berisi nama pelamar, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambahkan lagi sesuai dengan keperluan. Dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal menggunakan huruf kecil. Yang kedua, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan mengenai alasan pelamar pekerjaan dalam menulis surat tersebut. Yang ketiga, menyatakan lampiran. Di dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang telah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerjaan. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta oleh instansi tersebut. Di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma, dan di akhir lampiran digunakan tanda baca titik. Yang ketujuh, penutup. Di bagian penutup surat, haruslah menunjukkan bahwa pelamar ini sangat antusias dalam melamar pekerjaan tersebut.
Contohnya, atas perhatian dan pertimbangan Bapak atau Ibu pimpinan, saya mengucapkan terima kasih. Yang kedelapan, salam penutup. Pada bagian awal sudah diawali dengan salam pembuka. Tentulah penulisan surat ini harus diakhiri dengan salam penutup. Salam penutup pada surat ini sangat penting karena sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Contohnya, hormat saya. Yang kesembilan, tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini diletakkan di pojok kanan bawah surat, lalu diikuti dengan penulisan nama lengkap. Contohnya, hormat saya. Bawahnya nama lengkap. Unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Dalam surat lamaran pekerjaan, terdapat unsur-unsur surat, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kepala surat. Kepala surat merupakan bagian yang menunjukkan ciri khas suatu badan usaha, perusahaan, atau kantor yang terletak pada bagian paling atas. Yang kedua, alamat yang dituju. Alamat yang dituju ditulis di sebelah kiri surat pada jarak tengah antara hal surat dan salam pembuka. Penulisan alamat yang dituju diawali dengan YTH atau yang terhormat. 3. Tanggal penulisan surat. Penulisan tanggal diawali dengan nama kata. Contoh penulisan tanggal surat yang benar pada surat lamaran pekerjaan. Bangko, 8 April 2020. Yang keempat, salam pembuka. Salam pembuka dalam surat berfungsi untuk membuka pembicaraan dalam surat. Contohnya, dengan hormat. Yang kelima, isi. Isi surat lamaran pekerjaan terdapat kata pengantar, biodata pribadi, pengalaman kerja, dan kemampuan, harapan serta penjelasan lampiran. Yang keenam, tujuan surat lamaran pekerjaan. Tujuan surat lamaran pekerjaan adalah untuk melamar pekerjaan, penjelasan mengenai posisi yang diinginkan. Yang ketujuh, lampiran persyaratan yang ditentukan. Biasanya, lampiran pada surat lamaran pekerjaan adalah fotokopi ijazah terakhir, foto 3x4, fotokopi KK, dan sebagainya. Yang kedelapan, penutup surat. Penutup surat lamaran kerja diisi dengan harapan besar si pelamar kerja, agar lamaran kerjanya dapat diterima. Contohnya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat, besar harapan saya untuk dapat diterima. 9. Tanda tangan dan nama jelas pelamar. Sistematika surat lamaran pekerjaan yang terakhir adalah tanda tangan dan nama tentang pelamar kerja yang dimulai dengan salam hormat. Letaknya di bagian kanan bawah surat. Unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran yang baik harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Di antaranya, yang pertama, surat lamaran harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau sesuai dengan kaidah. Yang kedua, surat lamaran ditulis dengan tangan rapi, kecuali jika ada permintaan tertentu yang harus diketik. Yang ketiga, surat lamaran hendaknya berisikan hal-hal berikut: identitas pelamar, riwayat pendidikan, maksud pelamar atau sesuai dengan lowongan, dan lampiran atau persyaratan yang lazim atau yang diminta instansi. 4. Kata pengantar jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat. Informasi lowongan pekerjaan bersumber dari pamflet atau media cetak. Pelamar mencantumkan sumber di awal. Selanjutnya, pelamar mengajukan diri untuk mengisi lowongan tersebut. Yang kelima, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat, seperti penulisan unsur, hal, tempat dan tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang.